Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Baiklah, pada kesempatan kali ini izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Faidullah Ali, jurusan Hukum Keluarga dari lokal HKC semester 1. Baiklah, saya akan menyampaikan tugas mandiri pengantar ilmu hukum yang berjudul Mazhab, Teori, dan Aliran Hukum. Langsung saja, teori atau mazhab tentang hukum. Teori hukum hakikatnya adalah suatu keseluruhan pernyataan yang saling berkenaan dengan sistem konseptual, aturan-aturan hukum, dan putusan-putusan hukum, dan sistem tersebut untuk sebagian yang penting dipositifkan. Yang pertama, teori hukum alam. Mazhab teori hukum alam adalah ada sejak zaman Yunani kuno yang diajarkan antara lain oleh Aristoteles, yaitu membagi dua macam hukum. Yang pertama, hukum yang berlaku karena penetapan penguasaan negara. Yang kedua, hukum yang tidak bergantung dari pandangan manusia tentang baik buruknya hukum yang asli. Menurut Aristoteles, pendapat seseorang tentang keaslian adalah berbeda sehingga seolah-olah tidak ada hukum alam yang asli. Namun demikian, keaslian suatu benda atau hal tidaklah bergantung pada waktu dan tempat, terkecuali dalam suatu hal tentulah ada. Hukum alam itu adalah hukum yang oleh orang-orang berpikiran sehat dirasakan sebagai selaras kodrat alam. Syarat mutlak bahwa hukum alam itu berlaku di zaman apa saja, ada di mana saja, tetapi umumnya dalam kondisi biasa, hukum alam itu memang didapati di mana saja dan di zaman apa saja, berhubung dengan sifat keasliannya yang memang selaras dengan kodrat alam. Lanjut ke teori yang kedua, yaitu teori sejarah. Sebagai kontra terhadap hukum alam, di Eropa timbul aliran baru yang dipelopori oleh Friedrich Karl von Savigny pada tahun 1779 sampai 1861, yang terkenal dengan bukunya Von Bericht Answer von Gesetzgebung an Rechtswissenschaft pada tahun 1814. Von Savigny berpendapat bahwa hukum itu harus dipandang sebagai suatu penjelmaan jiwa atau rohani suatu bangsa. Selalu ada suatu hubungan yang erat antara hukum dengan kepribadian suatu bangsa. Aliran yang menghubungkan hukum dan sejarah suatu bangsa dinamakan mazhab sejarah. Mazhab ini menimbulkan ilmu pengetahuan hukum positif. Hukum positif atau ius constitutum oleh Sudiman Kartohadiprodjo disebut tata hukum. Menurut Wiglemir adalah het here and new golden recht, yaitu hukum yang berlaku di daerah atau negara tertentu pada suatu waktu tertentu. Lanjut teori ketiga, teori teokrasi. Teori ini mendasarkan kekuatan hukum atas kepercayaan pada Tuhan. Diterima di dunia barat sampai zaman Renaissance. Pada masa lampau di Eropa, pada ahli fikir atau filosof menganggap dan mengajarkan hukum itu berasal dari Tuhan yang Maha Esa. Dan oleh sebab itulah, maka manusia diperintahkan Tuhan harus tunduk pada hukum. Yang keempat, teori kedaulatan rakyat. Pada masa Renaissance,
timbul teori yang mengajarkan bahwa dasar hukum itu adalah akal atau rasio manusia atau aliran rasionalisme. Pertimbangan daripada teori kedaulatan rakyat adalah: satu, raja yang seharusnya memerintah rakyat dengan adil, jujur, dan baik hati sesuai dengan kehendak Tuhan, tetapi kenyataannya raja banyak yang bertindak sewenang-wenang. Kedua, apabila kedaulatan raja berasal dari Tuhan, tidak akan terjadi kesalahan raja satu atas raja lainnya. Demikian menurut aliran ini, bahwa hukum itu adalah kemauan yang seluruhnya yang telah mereka kerahkan kepada suatu organisasi atau yaitu negara, yang terlebih dahulu mereka bentuk dan diberi tugas membentuk hukum yang berlaku dalam masyarakat. 5. Teori kedaulatan rakyat. Teori ini dinamakan teori kedaulatan rakyat yang timbul pada abad memuncaknya ilmu-ilmu pengetahuan alam. Teori ini ditaati karena negaralah yang menghendakinya. Hukum adalah kehendak negara dan negara memiliki kekuatan yang tak terbatas. 6. Teori kedaulatan hukum. Hukum itu ada karena anggota masyarakat mempunyai perasaan bagaimana seharusnya hukum itu. Hanyalah kaidah yang timbul dari perasaan hukum anggota suatu masyarakat mempunyai kewibawaan kekuasaan. Teori yang timbul pada abad ke-20 ini dinamakan teori kedaulatan hukum. Penganut lainnya Hugo de Groove, Immanuel Kant, dan Leon Duguid. Teori asas keseimbangan. Profesor Mr. R. Cronenberg, murid dari dan pengganti Profesor Mr. R. Crabbe berusaha mencari dalil yang menjadi dasar berfungsinya kesadaran hukum orang Cronenberg. Membela ajaran Crabbe bahwa kesadaran hukum orang itu menjadi sumber hukum. Menurutnya, hukum itu berfungsi menurut suatu dalil yang nyata, real. Hukum atau dalil ini oleh Cronenberg dinamakan asas keseimbangan, berlaku di mana-mana dan pada waktu apapun. Aliran-aliran hukum. 1. Aliran positifme hukum. Aliran positifme hukum atau aliran legitimisme berkembang pada abad ke-19 setelah kepercayaan kepada ajaran hukum alam yang rasionalistik ditinggalkan orang sebagai akibat pengaruh aliran kultur historis school. Prinsip utama menurut aliran positifme adalah hukum yang ditetapkan dalam undang-undang maka hanya peraturan perundang-undangan yang disebut hukum. Hukum kebiasaan tidak dapat diterima sebagai hukum yang sungguh-sungguh. Dengan demikian, aliran legitimisme sangat mengagungkan hukum tertulis dan beranggapan tidak ada norma hukum di luar hukum positif. Semua persoalan dalam masyarakat diatur dengan hukum tertulis. 2. Aliran hukum murni. Menurut asal-usulnya, aliran hukum murni merupakan pemberontakan terhadap ilmu hukum ideologis yang hanya mengembangkan hukum sebagai alat pemerintahan negara-negara totaliter. Teori ini lazim dikaitkan dengan mazhab Wina oleh Hans Kelsen pada tahun 1881 sampai 1973. Ajaran hukum murni adalah teori tentang hukum positif, suatu ilmu pengetahuan tentang hukum yang ada, bukan tentang hukum yang seharusnya ada. Aliran sosiologis. Menurut aliran sosiologis, hukum merupakan hasil interaksi sosial dalam kehidupan di masyarakat. Hukum adalah gejala masyarakat karena perkembangannya hukum timbul, berubah, dan lenyapnya sesuai dengan perkembangan hukum merupakan refleksi dari perkembangan masyarakat. Aliran ini dipelopori oleh Hemmaker, Eugen Ehrlich, dan Max Weber. Menurut aliran sosiologis, hukum tidak perlu diciptakan oleh negara karena hukum bukan merupakan pernyataan-pernyataan, tetapi terdiri dari lembaga-lembaga hukum yang diciptakan oleh kehidupan golongan-golongan dalam masyarakat. 4. Aliran realisme hukum.
Aliran ini dikembangkan oleh ahli hukum realis di Amerika, antara lain Carol Llewellyn tahun 1893 sampai 1962, Jeremy Frank 1889 sampai 1957, Hakim Agung Oliver Wendell Holmes 1841 sampai 1935, dan ahli hukum Skandinavia. Para ahli realis meninggalkan pembicaraan hukum yang abstrak dan tidak menyibukkan diri dengan pertanyaan falsafah hukum, tetapi mempergunakan perkataan sosiologis dengan semboyan. Hukum adalah apa yang dibuat oleh para hakim menurut kaum realis. Hakim lebih layak disebut pembuat hukum daripada penemu hukum. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.